Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Ya, gue sih cuma bisa lihat di websitenya Manchester United ya, main di YouTube ya, bahwa kemarin malam udah langsung latihan di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Ya, banyak fans Manchester United ya yang dari Malaysia juga, gue lihat dari Indonesia ya happy. Ya jujur harus happy lah. Udah kan namanya klub, kalau emang udah cinta gitu, ya prestasi apapun tetap aja kita harus support itu. Lampiaskanlah kebahagiaanmu. Nggak usah ditahan-tahan, lampiaskan aja kebahagiaannya. Dan Manchester United akan melawan ASEAN All Stars ya, yang dimana pemain Indonesia ada satu ya kayaknya. Nanti jam 6 sore waktu Indonesia atau jam 7 waktu Malaysia. Karena perbedaannya adalah 1 jam lebih ke depan. Malaysia sama Singapura tuh hampir sama. Semua pemain ikut berlatih, baik pemain-pemain senior maupun juga pemain-pemain dari akademi, termasuk juga pemain-pemain yang mungkin diisukan akan hengkang untuk dijual gitu ya, seperti Garnacho, Onana, Luke Shaw, yang justru banyak mendapatkan atensi khusus nih dari para fans. Oke, ini mungkin kali ini gue akan bahas masih seputaran uang. Kenapa sih bang ngomongin uang? Ya iyalah, nggak ada uang nggak bisa jalan gitu kan. Nggak ada uang abang nggak disayang kan gitu. Apalagi industri sepak bola ini kan udah menjadi bisnis. Kalau lo nggak punya modal atau kapital, nggak ada uang gitu ya sulit gitu. Kita ini kan lagi kembang kempis total aja. Jadi kan kemarin kan dulu kita pemecatan itu kan di awal Ineos datang 200 orang ya. Terus pemecatan lagi sekitar 200 orang lagi. Habis itu setelah dinyatakan tidak lolos di Europa League, ada lagi pemecatan 200. Jadi total udah 600 orang dipecat dari 1.200 karyawan. Berarti mungkin sekitar karyawan di Manchester United tinggal 600 atau 650 lah. Ya sebenarnya sih memang sebanyak itu sih kalau karyawan-karyawan di klub sepak bola ya, yang gue lihat ya, dan yang gue tahu gitu, kayak Paris Saint-Germain itu karyawannya 600, yang makanya bisa dibayarin semua tuh untuk nonton Champions League final di Allianz Arena. Liverpool juga sekitar 600 atau 500 gitu. City pun juga sekitar 600 gitu. Manchester United aja emang kita banyak membuka lapangan pekerjaan gitu ya. Ya, memang jiwa sosialnya tinggi gitu. Tapi ya dengan efisiensi ini ya, ini harga yang harus dibayar gitu loh. Namanya efisiensi ya pasti adalah pengurangan biaya. Kalau gue juga dulu di bisnis di perusahaan besar gitu, kalau ngomongin masalah efisiensi pasti adalah cutting cost ya, motong biaya. Dan biaya yang paling pertama kali disikat itu adalah beban gaji karyawan, karena disitulah beban yang cukup besar bagi sebuah bisnis perusahaan dan lebih mudah untuk dipotongnya gitu. Kalau misalnya beban produksi itu kan susah, nanti lo kualitas barang susah, kualitas yang dihasilkan outputnya nggak bagus ya. Beban promosi, wah itu lebih bahaya lagi ya. Jadi lo diem aja, publikasi penjualan lo bagaimana? Barang lo kan nggak mesti dipromosikan. Jadi yang paling gampang itu, yang paling bisa dilakukan ya beban gaji karyawan gitu. Nah, jadi berkaitan juga dengan ini, Manchester United kemarin kan udah here we go ya dengan Matheus Cunha. Nah, kabarnya tadinya sebelumnya belum ada kesepakatan secara transfer. Manchester United menyanggupi 62,5 juta pound sebagai release clause, tapi maunya dicicil 5 kali. Sama Wolverhampton, lo hormatin dong katanya Wolverhampton. Oke, lo hormatin lah 62,5 ini.
jangan 5 kali lah, karena kalau 5 kali tahun ketiga, 4, kelima kan nilai inflasinya udah beda. Kalau masih dalam 2 tahun nilai inflasinya udah masih hampir sama lah. Contoh misalnya ya 10.000 sekarang kan sama 10.000 5 tahun lagi kan belum tentu. 10.000 deh, 100.000 lah misalnya. 100.000 mungkin di zaman sekarang bisa beli kaos gitu ya. 100.000 5 tahun lagi kan belum tentu bisa beli kaos. Nah kayak begitu pertimbangan Wolverhampton. Janganlah 5 tahun, 2 tahun deh kata Wolverhampton. Setidaknya di akhir kompetisi 2026 lu udah lunas gitu ya. Mana tahu gue musim depan degradasi ya kan. Wolverhampton kan gitu. Kalau pikir-pikir kan ini kan kehilangan asetnya dia kan. Matheus Cunha ini kan asetnya dia. Kalau aset lu udah hilang, ya lu siap-siap aja nih. Worst case-nya adalah prestasi lo menurun, kecuali tim rekrutmen lo, tim scouting lo udah bisa dapet orang yang bisa mengganti perannya Matheus Cunha. Tapi itu kan nggak bisa mungkin lo dalam 1-2-3 bulan kan, minimal 6 bulan lo baru bisa ngerasain impact-nya. Kecuali emang ini pemain emang udah diincer gitu misalnya. Akhirnya Manchester United sepakat ya, menurut laporan David Ornstein, bahwa dengan installment 2 kali ya emang kurang ajar juga sih ya, namanya juga lagi kantong tipis ya. Kalau bisa kan nawar di bottom yang paling rendah gitu. Cuman kalau daripada nggak jadi, udah here we go, fans lo kecewa, ya oke lah. Manchester United akhirnya setuju menurut laporan David Ornstein untuk membayar 2 kali, dan sekarang ini sedang dipersiapkan untuk medical check up. Kemudian untuk masalah duit lagi nih, masalah duit, diberitakan bahwa di Manchester United itu secara total hadiah yang didapatkan dari Premier League ya, itu Manchester United justru di peringkat 12 ya, walaupun kita finish di urutan 15, tapi secara terbanyak mendapatkan prize money itu di peringkat 12. Ya nomor 1 udah jelas lah ya, Liverpool, Arsenal, City. Nomor paling bawah yang itu Southampton gitu, nomor 20. Manchester United itu mendapatkan hadiah satu musim ini, hadiah prize money-nya yaitu sebesar 139,5 juta pound. Southampton aja 110 juta pound ya. Lu kalau bandingin sama kayak La Liga gitu ya, La Liga itu paling cuma dapat 5 juara La Liga itu cuma dapat sekitar 50-60 juta euro loh. Lu jangan ngomongin Serie A deh. Serie A itu cuma dapat juara satunya ya. Paling hadiah prize money-nya itu dapat 20 juta euro. Yang bawahnya itu cuma belasan juta lah. Ya, kalau dibandingkan dengan Liga Italia. Jadi emang ya Liga Inggris ya bukan yang menyombongkan bahwa bukan yang bandingin, gue juga suka Liga Italia gitu loh. Tapi emang faktanya emang Liga Inggris ini secara global, secara industri ya, nggak ngomongin prestasi ya. Kalau prestasi sih lumayan ya, ada 8 total bisa masuk kompetisi Eropa. Itu termasuk yang menunjukkan itu gitu loh. Cuma kalau masalah prestasi ya nggak juara Liga Champions. Yang juara Liga Champions banyak kan lah Liga Spanyol ya, iyalah Barcelona sama Madrid, udah itu doang. Mereka apa sih tandingnya di kandang lawannya Rayo Vallecano, Real Sociedad sama Atletico Bilbao aja dibantai MU yang lagi jelek loh. Sevilla aja pakai 17 sekarang yang katanya juara Eropa. Ya, jadi bukan yang ngebanding-bandingin juga, cuman ya pada faktanya Liga Inggris itu memang secara industri memang besar ya, secara uang, secara bisnis gitu. Nah, ini sebenarnya tambahan uang juga sih, 139,5 juta pound. Ya setidaknya sih bisa nambah-nambahin duit kas lah, yang dimana kita dibilang kan sampai akhir tahun ini uang di tabungan aja cuma 100 juta gitu, bahkan bisa habis. Sebenarnya ada sih satu cara yang untuk mendapatkan uang dengan cepat untuk Manchester United. Ya mungkin pernah gue bahas beberapa episode yang lalu lah. Ineos jual
klub satunya lagi, OGC Nice, udah jual, itu aja. Kan kemarin gue beritakan bahwa Ineos itu kan James Ratcliffe kan pasang di put on sale, harganya itu valuasinya 250 juta euro untuk klub OGC Nice ya, klub Ligue 1 Prancis. Ya, itu tuh sama dengan 200 juta pon lah. Ya anggaplah itu laku. Ya, anggaplah itu laku. Berarti kita dapat tambahan duit 200 juta pon. Sergio Raffi kan udah suntik 100 juta lagi, udah kemarin suntik juga 200 juta. Katanya sih mungkin udah dipakai lah buat operasional segala macem, bayar gaji. Nah, dengan tambahan 200 juta pon, ya belum menyelamatkan dulu sih, tapi setidaknya seperti gue bilang, dalam satu musim ke depan, dalam 1 tahun ke depan, kita survive dulu nih. Sama dengan kemarin gue bilang penjualan pemain yang sampai 600 juta total itu bukan menyelamatkan tim, setidaknya bisa nge-rebuild, tapi kita bisa selamat dulu nih sampai 1 tahun ke depan. Ya. Masalah tahun depan lagi, ya oke lah, anggaplah kita ya syukur-syukur bisa lolos Liga Champion ya. Ya menurut gue sih tahun depan spot UCL-nya untuk Liga Inggris sih gue yakin tetap 5 ya, karena ini ikut kompetisi Eropa aja ada 8 tim gitu loh. Ada 8 tim termasuk kayak Crystal Palace segala macam gitu, ada 8 tim. Ya kalau misalnya nggak menambah itu kan pasti kan menambah koefisien poin kan. Ya gue yakin sih peringkat 5 besar spot UCL tahun depannya juga akan dapat 5 tim. Ya mungkin Manchester United nggak langsung mungkin masuk di Champions League ya, tapi bisa dapat masuk ke Europa League aja deh ya, di peringkat 5 atau 6 gitu kan, targetnya 6 besar tuh. Nah setidaknya udah bisa selamat dulu 1 tahun ke depan nih. Nanti 1 tahun ke depannya lagi, nah kita pikirkan lagi tuh, karena kan ini peringkat 6 aja kayak Aston Villa aja dapat 164 juta loh harga prize money-nya di Premier League. Kita dapat lagi dari sponsor yang baru kan, mungkin karena lolos Liga Champion, Liga Eropa, lolos Liga Champion, bisa ada potensi dapat 100 juta dari bermain di Liga Eropa, dari sponsor, dari hak siar. Nah, jadi coba deh ya Manchester United, Sir Jim, udah lo pegang 1 klub aja. Kalau perlu tim Mercedes F1 lo tuh dijual tuh, lagi nggak bagus juga kan. Mending lo lepas tuh, mendingan tim Mercedesnya lo jual kayak ke siapa, ke Williams gitu atau tim F1 lain. Karena ini doang juga bukan langsung lo harus bisa belanja pemain gitu, setelah beban gaji dikurangin, setelah karyawan banyak dipecat-pecatin, yang lo bisa gunakan uang ini kan salah satu juga adalah membayar utang. Ingat, utang Manchester United itu 1,1 miliar pon, di mana 850-nya itu adalah utangnya Glazer. Sisanya 250 jutanya adalah ya utang operasional, termasuk salah satunya ya utang bayar cicilan pemain, kayak Zerzi itu kan dicicil, Matthijs de Ligt itu kan dicicil, ini lagi nanti Matheus Cunha dicicil gitu. Ya, jadi cara cepat ya, kalau Sir Jim memang benar punya komitmen dan dedikasi, Ineos punya komitmen dan dedikasi, ya lo jual lah tuh OGC Nice. Toh nggak berprestasi juga, emang nggak dapat duit di situ. Mungkin mereka di situ pengen tes ombak ya, gimana sih industri sepak bola. Dan setelah mereka tahu seluk-beluknya, celah-celahnya, oke, kita main di yang pemain besar nih, Manchester United nih. Nah, satunya menurut gue adalah dengan menjual OGC Nice. Oke, jadi kita tunggu aja uang-uang yang datang. Hari ini kita akan ngamen dulu di Malaysia. 2 hari lagi akan ngamen di Hong Kong untuk mencari uang gitu ya, mencari kalau istilahnya gimana itu, sepiring nasi segenggam berlian. Aduh, Manchester United timku ini. Kita akan tunggu lagi bahasan-bahasan berikutnya, video-video berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.